Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 90 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Doa Musa hamba Elohim. Ya Tuhan, Engkau telah menjadi tempat kediaman bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bahkan sebelum Engkau membentuk bumi dan dunia, dari kekal sampai kekal, Engkaulah Elohim. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, rumah atau tempat kediaman adalah sebuah tempat yang memberikan kita perlindungan, kenyamanan, istirahat, dan kebahagiaan berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Mazmur 90 ayat 1, Musa memuji Tuhan dan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau telah menjadi tempat kediaman bagi kami turun-temurun." Biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat kediaman kita, rumah kita, tempat di mana kita berlindung, tempat kita boleh bersekutu, tempat kita boleh merasa nyaman, damai, aman, sejahtera. Tempat kediaman yang Tuhan sendiri hadir di dalamnya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 sebagai bagian dari pujian kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya minta Shine bisa memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur 11 ayat 4 sampai ayat 7 akan saya bacakan untuk kita semua. Yahweh di dalam bait-Nya yang kudus, tata Yahweh di dalam surga, matanya melihat, sorot matanya akan menguji anak-anak manusia. Yahweh menguji orang benar, tetapi jiwanya membenci orang fasik yang mencintai kekerasan. Dia menghujani orang fasik dengan jerat, api dan belerang serta angin yang membakar akan menjadi isi piala mereka. Sebab Yahweh adalah benar, Dia mencintai kebenaran. Orang yang tulus hati akan memandang wajah-Nya. Bacaan selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Yahweh di dalam bait-Nya yang kudus, sorot matanya akan menguji anak-anak manusia. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan biarlah kita mau menyerahkan dan membuka hati kita kepada Tuhan untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, "Ku mau seperti-Mu Yesus." Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang ke-6, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18, saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Berdirilah teguh, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran, dan kenakanlah baju sirah keadilan. Biarlah kakimu beralaskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman, sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Berdoalah setiap saat dalam roh dengan segala doa dan permohonan, dan berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Kita lanjutkan ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku dikaruniakan perkataan, sehingga dengan berani aku membuka mulutku untuk menyingkapkan rahasia Injil, sekalipun aku adalah seorang utusan yang dipenjarakan, namun demikian aku berani berbicara sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Untuk kita yang berbahagia adalah
setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Tadi kita membaca sampai dengan ayat yang ke-20. Dan saya memberi tema untuk perenungan kita adalah kuat dalam kesesakan. Kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini seluruh dunia mengalami atau sedang digoncangkan dengan luar biasa. Pada tanggal 28 Februari kemarin, Amerika Serikat bersama dengan Israel menyerang Iran. Dan walaupun Presiden Donald Trump sudah mengumumkan bahwa mereka menang, tetapi pertempuran masih berlangsung, serangan-serangan peluru-peluru kendali masih berlangsung, serangan-serangan udara memakai drone atau pesawat tanpa awak masih berlangsung, membom di sana-sini, bahkan negara-negara yang tidak ikut berperang, negara-negara yang ada di sekitar Iran, di Timur Tengah sana, juga terkena imbasnya. Dan banyak sekali orang yang, terutama anak-anak Tuhan, gereja, yang mengkaitkan ini dengan permulaan atau mungkin sudah memasuki Perang Dunia yang ketiga. Dan banyak anak Tuhan yang berbicara, saya perhatikan di media sosial, banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja-gereja yang mengkaitkan peperangan-peperangan ini dengan akhir zaman. Apakah akhir zaman sudah akan dimulai atau kita sudah berada di dalam akhir zaman? Terutama pada tanggal 3 Maret kemarin, di mana terjadi fenomena gerhana bulan yang disebut dengan bulan darah, ya. Jadi bulan itu berwarna merah yang dapat disaksikan di beberapa belahan dunia. Nah, kita tidak tahu secara pasti, tetapi semua itu Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah memberitahukan bahwa pada akhir zaman, menjelang akhir zaman, pada akhir zaman, ya, tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata. Peperangan, kelaparan, dan sebagainya. Kita bisa membaca di dalam Injil Matius. Dan satu hal yang bisa
kita pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sedang tergenapi, sedang digenapi. Firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah gagal. Nah, di tengah-tengah peperangan yang terjadi saat ini, pertempuran di sana-sini yang terjadi di sana-sini, seperti tadi yang saya katakan, banyak negara yang tidak ikut berperang, tapi terkena imbasnya. Ketika rudal-rudal menghantam kilang-kilang minyak di Timur Tengah, apakah itu milik Iran, apakah milik negara-negara yang lain, ya, itu berpengaruh kepada the rest of the world. Jadi berpengaruh kepada bagian-bagian belahan-belahan dunia yang lain. Ketika Iran menutup Selat Hormuz misalnya, itu Selat Hormuz adalah lalu lintas kapal-kapal perdagangan minyak. Ya. Kemarin saya membaca berita ada kapal Pertamina yang juga terhambat di situ. Kapal Pertamina berarti Indonesia, ya. Jadi perihal BBM Indonesia juga terpengaruh begitu. Dan bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara yang lain seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, ya, negara-negara di Asia yang mulai memberlakukan kerja dari rumah, 4 hari kerja untuk membatasi penggunaan BBM. Dan karena BBM sudah harganya, oleh karena perang-perang ini, kilang-kilang minyak dibombardir, ya, imbasnya ke negara-negara di Asia adalah harga minyak itu menjadi naik. Yang kita rasakan di sini adalah BBM naik, gitu ya. Seperti yang dirasakan atau dialami oleh negara-negara tetangga kita, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan beberapa negara yang lain yang saya baca kemarin. Ya. Ada seorang bapak di Filipina diwawancarai, dia mengatakan harga BBM ini waktu dia ngantri di SPBU itu sangat menyakitkan dompet saya, katanya gitu. Ya. Jadi mulai ada pembatasan-pembatasan, orang harus berhemat, ya, dan sebagainya seperti itu. Dan ini situasi yang kita tidak tahu kapan akan selesai, bagaimana perkembangannya. Jadi kalau kita membaca ada perang di Iran sana, Amerika dengan Israel menyerang Iran, itu imbasnya ke seluruh dunia. Kita bisa merasakan walaupun kita tidak ikut berperang. Nah, menghadapi situasi yang begitu sekarang ini mulai kacau balau, ya, bahkan ada katanya gitu ya. Ini saya hanya share aja, katanya akan ada apa namanya satu riset yang besar, satu penataan yang luar biasa di dunia ini. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa pada tahun 2030. Sehingga di negara-negara barat misalnya sekarang sudah mulai ada tren orang hidup secara mandiri. Ya, jadi dia menjual rumahnya di kota, dia meninggalkan kehidupannya di kota, dia pergi ke desa, dia beli tanah, ya, lalu mengelola sendiri. Mereka bercocok tanam, mereka memelihara ternak,
mereka mengusahakan listrik sendiri dari tenaga surya, mereka mengusahakan mengelola air, sedemikian sehingga ketika misalnya seperti hari-hari ini misalnya ketika BBM itu atau harga minyak itu melonjak tinggi, mereka tidak terdampak karena mereka mandiri, self-sufficient, seperti itu. Mereka tidak bergantung kepada misalnya katakanlah ya contohnya MBG misalnya gitu ya. Karena apa? Mereka menanam sendiri makanannya. Mereka melepaskan diri dari sistem yang ada dan mereka menghidupi diri sendiri. Mereka menanam sendiri makanannya sehingga mereka makan lebih sehat, mereka tidak tergantung atau tidak kecanduan dengan makanan palsu atau makanan beracun. Misalnya, mungkin saudara pernah lihat ada satu video seorang ibu menunjukkan perbandingan antara burger yang dia buat sendiri dengan McDonald. McDonald ini sudah 20 tahun, bentuknya sama seperti waktu pertama dibeli. Tidak berjamur, tidak berubah, tidak berbau. Tetapi burger yang dia buat sendiri itu hanya dalam 2-3 hari langsung membusuk. Ya. Jadi bayangkan kalau kita makan makanan palsu, ya, itu akan mendatangkan racun untuk tubuh kita. Jadi banyak sekarang masyarakat dunia itu sudah mulai sadar sehingga kemudian mulai berusaha untuk melepaskan diri dari sistem yang ada di dunia. Keterikatan, kenyamanan hidup dalam tanda petik yang mereka terima di kota besar, tetapi itu sebenarnya menyusahkan dan bahkan mematikan. Ya. Nah, kemudian ada juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh orang banyak pada hari-hari ini, ya, untuk menghadapi atau mengantisipasi situasi dunia yang semakin kacau balau. Dengan adanya perang, harga BBM, harga minyak akan melonjak tinggi, otomatis imbasnya kepada harga bahan makanan. Kita melihat bahwa kemudian harga di pasar kemudian naik begitu ya, seperti itu. Belum lagi ditambah dengan manusia di bumi ini semakin banyak, tetapi tanah tidak bertambah, ya, semakin banyak mulut yang harus dikasih makan, gitu ya. Sehingga orang kemudian membuat satu rancangan survival 7 hari. Kita tidak tahu perang itu akan berakibat apa. Dalam sebuah skenario dikatakan bahwa listrik akan padam selama 7 hari, internet akan padam selama 7 hari. Minggu lalu saya berdiskusi dengan anak-anak, memancing pemikiran mereka. Seandainya internet mati, bisakah kita hidup tanpa internet? Bisakah kita hidup tanpa internet? Ya. Nah, itu kita pikir dulu ya. Mari kita pikir gitu ya. Nah, singkatnya saya bilang sama anak-anak mestinya bisa karena generasi mama sama papa adalah generasi tanpa internet dan kita baik-baik saja. Begitu. Mungkin yang menjadi kesulitan karena kita sudah terlalu nyaman ya dengan hal ini. Tapi internet itu kan buatan manusia. Kita harus bisa melebihi ya karena kita manusia. Kita harus bisa di atasnya internet. Makanya internet dan media sosial dan peralatan seperti ini sekarang Zoom ini itu di tangan kita gunakan. Kita gunakan sebagai anak-anak Tuhan untuk kerajaan sorga.
Jadi dunia melakukan skenario bertahan hidup 7 hari, ya. Kesediaan air, kalau alat masak tanpa listrik, bagaimana, harus ada kesiapan uang tunai, ya. Jangan di dompet nggak ada uangnya sama sekali, di rumah nggak ada uang fisik sama sekali, gitu ya. Semua uang digital. Ketika listrik mati, uang di ATM kita nggak bisa ambil, itu ya. Kita harus memikirkan makanan yang bisa tahan lama, bagaimana penerangan di malam hari, bagaimana berkomunikasi kalau tanpa internet, ya. Kita harus perhatikan juga kebersihan, ya, supaya jangan timbul sakit penyakit. Kita harus meningkatkan keamanan, ya, bersama-sama dengan komunitas kita, dengan tetangga kita, begitu ya. Karena kita sudah belajar berulang kali ketika ada demo, ada penjarahan, ada kerusuhan, ya. Sangat-sangat tidak aman. Jadi saya menyampaikan ini untuk memperlihatkan bahwa dunia sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Nah, dalam surat Efesus yang kita baca tadi, surat Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Jemaat Tuhan di kota Efesus ini mengalami tantangan yang tidak mudah. Karena kota Efesus itu penyembahan tertingginya adalah kepada Dewi Artemis. Dia diyakini sebagai dewi kesuburan, dewi berburu, dan sebagainya. Jadi penyembahan berhala yang sangat luar biasa di kota itu. Kota itu sekarang itu Turki modern, ya. Kalau saudara membayangkan Efesus itu Turki sekarang, ya. Kota itu adalah kota yang sangat maju, kota perdagangan yang sangat makmur, luar biasa. Ya. Bahkan masuk ke dalam salah satu keajaiban dunia pada waktu itu. Kalau saudara membaca ada penyembahan berhala, ya, berarti apa? Di situ ada kuil-kuil untuk menyembah Artemis. Ada imam-imam yang melaksanakan ritual-ritual, upacara-upacara penyembahan kepada Dewi Artemis. Dan saudara harus ingat, setiap kali saudara bertemu, Alkitab mengatakan penyembahan berhala, menyembah Baal, menyembah ini itu, ya, itu upacara-upacara penyembahannya senantiasa diwarnai dengan segala macam tindakan yang tidak bermoral, segala macam perbuatan kenajisan yang membuat Tuhan sangat murka. Ya, segala macam kejahatan dilakukan. Dan jemaat Efesus tinggal di kota yang seperti itu. Ini tantangan yang sangat tidak mudah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Karena jemaat Tuhan itu dipanggil keluar gereja. Gereja itu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Ya. Gereja harus menunjukkan, harus hidup di dalam kekudusan. Tidak boleh berkompromi dengan kegelapan. Anak Tuhan harus menunjukkan karakter Kristus. Anak Tuhan harus menghidupi nilai-nilai surga, bukan nilai-nilai yang dinormalisasikan oleh dunia ini. Jadi sangat tidak mudah bagi jemaat Efesus pada waktu itu. Kemudian nanti di dalam kitab Wahyu kita bisa membaca satu keterangan mengenai jemaat Efesus ini. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang tangguh, tetapi ini adalah jemaat
yang kehilangan kasih mula-mula. Jadi pergumulan mereka, tantangan dan ancaman terhadap gereja ini tidak main-main, saudara. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini? Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya, pasal 6 adalah pasal yang terakhir dari surat Efesus ini. Akhirnya apa? Dari pasal 1 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9, Rasul Paulus banyak memberikan pengarahan ya tentang hidup suami istri, tentang hidup keluarga, tentang manusia baru, tentang kesatuan jemaat ya dan sebagainya. Bagaimana rumah tangga Kristen harus berjalan, beroperasi. Semuanya disampaikan oleh Rasul Paulus. Sama seperti sekarang ini ya, hari-hari ini. Kita melakukan persiapan-persiapan. Kita berhemat BBM, kita menabung, kita tidak kita tidak boros, kita hemat ya, supaya karena situasi perekonomian juga sulit dan sebagainya, kita menata diri, kita menata makanan kita supaya kita sehat ya. Kita tidak tahu virus apa yang ada lagi. Kemarin itu sempat heboh dengan virus Nipah dan sebagainya seperti itu ya. Akhirnya kita menata semuanya, kita mengatur hidup kita dengan baik. Atur keuangan, atur waktu, atur kesehatan, hidup tertib. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Semua persiapan, semua manajemen, semua disiplin hidup boleh kita lakukan. Tetapi kita harus menjadi manusia rohani yang kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus membangun manusia rohani kita. Jangan menjadi orang Kristen. Sekarang sudah bukan lagi waktunya menjadi orang Kristen yang slow aja. Tetapi sekarang adalah waktunya untuk membangun manusia rohani kita menjadi manusia rohani yang kuat. Harus memiliki roh yang perkasa di dalam Tuhan. Sekarang bukan lagi waktunya untuk hidup berleha-leha. Pokoknya sudah ke gereja, udah. Sudah setor muka di gereja. Duduk di gereja, ikut ibadah, tapi pikirannya kemana nggak tahu. Ya. Apalagi kalau duduk di gereja ibadah, nggak bawa Alkitab, bawanya Alkitab. Ya. Alkitabnya di HP. Ya. Sambil pendeta khotbah di sini scrolling Facebook, scrolling TikTok dan sebagainya. Kan pendeta tidak lihat. Sekarang sudah tidak waktunya begitu lagi. Sekarang adalah waktunya untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekarang adalah waktunya untuk saudara dan saya kita menjadi manusia yang semakin rohani. Memperhatikan kehidupan rohani kita. Bagaimana supaya kita bisa kuat di dalam kekuatan Tuhan? Ada dua. Yang pertama, Efesus 6, 11, 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim. Kenapa? Karena kita tidak berperang melawan Amerika, Iran, melawan Uni Soviet, Rusia, begitu ya. Kita tidak melawan manusia. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, pasangan kita, mertua atau ipar, bukan. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Jadi, kita harus mengenakan perlengkapan senjata dari Tuhan. Ini satu pemikiran dari F.B. Meyer. Yang dimaksudkan Paulus di sini adalah sekawanan roh jahat yang berada di balik kejahatan dunia ini. Kemungkinan besar adalah sistem besar yang menentang Injil, yaitu filsafat dunia, kuil-kuil, dan imam-imam agama palsu, keterlibatan dengan kemabukan, kenajisan, menyukai kejahatan, institusi-institusi yang bejat seperti perbudakan, perdagangan manusia, itu saya tambahkan ya. Semua itu secara langsung dipromosikan dan dimajukan oleh agen-agen roh-roh jahat untuk melawan Tuhan. Kalau saudara melihat, mengikuti berita, misalnya di media sosial, yang menggegerkan dunia sekarang adalah Epstein Files ya. Jadi dari Epstein Files itu terbukalah kejahatan kemanusiaan yang mengerikan, yang melibatkan pemimpin-pemimpin, orang-orang besar di dunia ini. Ya. Perdagangan manusia, kebejatan moral, kenajisan, percabulan sangat mengerikan, saudara. Dan bahkan di dalam Epstein Files itu ada Indonesia disebutkan. Dan ada pejabat-pejabat Indonesia yang disebutkan di situ. Saudara, mari kita melihat dengan mata rohani. Di balik semua kejahatan yang ada di dunia ini, itu adalah sekawanan roh jahat yang menggerakkan manusia yang tidak mau bertobat, manusia berdosa, untuk melawan Tuhan. Dalam skala yang lebih kecil, ya, saudara, kalau saudara dizolimi sama teman, ya kan, dijahatin, dicurangin, ya, ada saudara yang terus-menerus bikin kesel, ya, saudara harus bisa melihat di balik saudaramu itu, di balik temanmu itu, ada roh jahat yang menguasai dia, yang menyerang Anda dengan melancarkan panah-panah berapinya. Jadi kita jangan melihat manusianya. Kalau kita melihat manusianya, kita jadi sedih. Aduh, mama saya kok gitu ya sama saya. Bapak saya kok gitu ya sama saya. Teman saya kok gitu ya sama saya. Kurang apa coba saya tuh baik sama dia. Ini hak saya loh.
Tapi dia merampas dan dia merasa seperti dia itu nggak bersalah. Lihat dengan mata rohani. Siapa yang ada di balik temanmu itu? Siapa yang ada di balik saudaramu itu yang menyakiti hatimu? Bahwa dia adalah orang berdosa yang dikuasai dosa, sehingga dia dipakai oleh si jahat untuk menyerang saudara dan saya. Roh jahat itu kan membutuhkan tubuh kita supaya kejahatan terjadi. Roh jahat membutuhkan mulut kita, tangan kita, supaya kejahatan itu terjadi. Kalau saudara tidak atau gagal untuk melihat lebih jauh, saudara hanya berhenti pada manusianya saja, saudara akan jatuh pada mengasihani diri. Dan saudara akan terus-menerus merasa sebagai korban, saudara tidak punya sukacita. Firman Tuhan katakan apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat melakukan perlawanan. Jadi kita harus melakukan perlawanan, kemudian pada hari yang jahat itu tetap berdiri, nggak jatuh. Ya, ini perlengkapan senjata Elohim. Ini yang Tuhan sediakan. Helm keselamatan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, berdoa setiap waktu, baju zirah kebenaran, pedang roh yaitu firman Tuhan, kaki berkasutkan kesiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini semua disediakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu gigih sekali. Dia tidak pernah bosan. Jadi saudara kita, anak-anak Tuhan, jangan bosan. Jangan capek beriman. Jangan bosan hidup jujur. Jangan capek hidup benar. Jangan malas baca firman Tuhan. Jangan capek membicarakan kebenaran. Jangan capek hidup dalam kebenaran. Harus bergiat untuk memberitakan Injil. Memberitakan firman Tuhan. Bersaksi kepada orang. Karena di tengah dunia yang kacau balau ini, banyak orang membutuhkan Yesus. Banyak orang membutuhkan Injil damai sejahtera. Karena segala kekacauan yang ada di dunia saat ini membuat orang kehilangan damai sejahtera. Membuat orang lebih mudah marah, lebih mudah emosi, berpikiran pendek, menghakimi dan mementingkan diri sendiri. Orang semakin memerlukan Injil damai sejahtera. Orang semakin memerlukan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca Efesus 6 ini, ayat 18 sampai ayat 20 tadi yang kita baca. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita ini bukan kaum yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa tokoh di tanah air yang cinta dengan toleransi, yang cinta dengan kerukunan antar beragama. Beberapa tokoh ini yang mereka adalah orang-orang Muslim. Beberapa kali saya membaca dan menonton videonya, mereka itu gregetan sama orang Kristen.
Orang Kristen itu kok diem-diem aja. Mbok ya protes gitu loh. Mbok ya protes, mbok ya bikin apa gitu. Ya. Saudara, kita bukan kaum yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita adalah kaum yang dipersenjatai oleh Tuhan sendiri. Berdasarkan Efesus pasal 6. Senjata itu sudah ada. Tuhan sudah menyediakan. Perintah untuk kita adalah kenakan dan gunakan, pakai. Ya. Pakai itu pedang roh. Pakai itu ikat pinggang kebenaran. Pakai itu perisai iman. Pakai itu ketopong atau helm keselamatan. Pakai kan dan gunakan. Kalau baca Alkitab setiap hari, firman Tuhan itu dipakai, diperkatakan. Ya. Ketika takut, cemas, khawatir itu datang, perisai iman itu dipakai. Perisai itu gunanya untuk melindungi orang yang di belakang perisai itu. Supaya tidak kena panah, tidak kena tombak serangan dari musuh. Ketika takut, cemas, khawatir menyerang, ambil firman Tuhan, ambil iman. Perkatakan, saya tidak takut, cemas, khawatir. Saya percaya ya dan amin firman Tuhan. Bapakku di surga memelihara. Pakai dan gunakan. Jadi bukan hanya menjadi orang Kristen yang bertahan dan menerima. Ya sudahlah, ini adalah salib saya. Ini adalah ya ujian bagi saya. Tidak, saudara. Efesus 6 mau mengajarkan kepada kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang proaktif. Contoh sederhana. Kalau saudaramu atau temanmu menyakiti hatimu, jangan cuman mengelus dada. Ya, sudahlah. Enggak apa-apa. Tapi katakan kepada dia, kamu sudah menyakiti hati saya, tetapi saya mengampunimu karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya dan perintahkan kepada saya. Begitu, saudara. Ketika saudaramu menyakiti hatimu, engkau jangan terus menangis, ya. Menangis lalu merasa tidak berdaya, tetapi katakan, engkau menyakiti saya, tetapi saya memberkatimu. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau dari saya. Saya memberkatimu. Saya menginginkan semua yang baik dari Tuhan untukmu. Itu orang Kristen yang proaktif. Kita harus seperti itu, saudara. Maka model kita itu akan seperti ini. Ya kan? Berdiri teguh. Berdiri teguh. Bisa melawan, bisa menghadapi, dan ketika sudah selesai, tetap berdiri. Jangan hanya kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikanlah kedamaian di dalam rumah tanggaku. Kedamaian di dalam keluargaku. Ya boleh sih minta sama Tuhan, enggak apa-apa gitu ya. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Kenapa? Karena Yesus Kristus Sang Raja Damai Sejahtera itu ada di dalam diri kita. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan supaya ada damai sejahtera di dalam keluarga kita, jadilah juga pembawa damai. Jadilah orang-orang yang mewujudkan damai itu. Kenapa? Karena Yesus, Sang Raja Damai itu ada di dalam dirimu.
Di mana ada keluh kesah, jadilah orang yang membawa penghiburan. Di mana ada stres, jadilah orang yang menurunkan stres. Kalau saudaramu ngomongnya tinggi, kamu jangan ikut ngomongnya tinggi, ngomongnya pelan. Volumenya diturunin. Oh iya, nanti kita perbaiki. Di mana ada kutukan, di mana ada makian, saudara ucapkan berkat. Itu maksudnya, kenakan perlengkapan senjata Elohim dan pakai. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadilah orang Kristen yang bersemangat ya di dalam kehidupan rohani. Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Nggak usah nyari senjata kemana-mana, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Kita hanya perlu pakai. Kita hanya perlu perkatakan. Ya. Jangan kita kebanyakan mengeluh. Jangan kebanyakan bingung. Tapi perkatakan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, keluhan itu akan lari. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, maka mulut kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang hanya akan membuat kita semakin merasa sedih dan tidak berpengharapan. Yang kedua, bagaimana kita bisa kuat di dalam masa kesesakan? Adalah berdoa. Efesus 6, 18, 19. Berdoalah dengan segala doa dan permohonan, berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku dikaruniakan perkataan, sehingga dengan berani aku membuka mulutku untuk menyingkapkan rahasia Injil. Berdoa. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini, dia sedang berada di dalam penjara. Dan dia mengingatkan jemaat di Efesus untuk berdoa. Berdoa dengan tekun. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Tuhan berkati makanan saya, Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya. Berdoalah untuk semua orang kudus. Berdoalah untuk aku. Supaya aku dengan berani membuka mulutku untuk menyingkapkan rahasia Injil. Berada di dalam penjara itu tidak enak. Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara pun, dia dipasung, dia dirantai. Dan dia sadar kekuatan untuk dia adalah doa jemaat. Jadi saudara, kalau saudara mau kuat di dalam masa kesesakan, apapun yang mungkin sekarang saudara sedang alami, jadilah manusia yang berdoa. Pilihlah untuk berdoa dan bertekunlah di dalam doa. Ini ada satu kutipan dari buku Doa Bapa Kami yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Rudy Suner. Dia mengatakan begini, kita harus selalu memahami bahwa doa bukanlah kewajiban, juga bukanlah prestasi keagamaan. Wah, hebat ya, itu orang yang
Selalu ada di menara doa. Wah, itu orang luar biasa. Itu pendoa, gitu ya. Wah, itu kalau ke surganya pasti lempeng. Bukan ya? Pertama-tama berdoa adalah untuk membina hubungan dengan Tuhan yang seharusnya menjadi kebutuhan paling alamiah seorang Kristen. Berdoa itu harus menjadi kebutuhan paling alamiah seorang Kristen. Siapakah seorang Kristen? Orang yang berdoa. Ya. Lalu dia katakan, untuk menemukan solusi masalah-masalah yang kita hadapi, hendaklah kita mulai dengan doa. Begitu saudara mengalami masalah, saudara langsung berdoa. Begitu saudara disakiti, dikecewakan, dihianati, ditinggalkan, ditolak, saudara langsung berlutut, saudara berdoa. Begitu saudara buka dompet, isinya cuma 1 lembar uang 1.000 atau bahkan uang koin. Aduh, ini belum ini, aduh belum itu, aduh bagaimana? Untuk menemukan solusi masalah-masalah yang kita hadapi, hendaklah kita mulai dengan doa. Langsung berlutut berdoa. Kalau saudara mulai pikir tentang masa depan, bagaimana pekerjaan, bagaimana studi, bagaimana orang tua, bagaimana kesehatan, langsung mulai berdoa. Itulah seorang Kristen. Berdoa artinya saudara berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan hadir untuk saudara dan saya. Seperti inilah ketika kita berdoa. Ya, seperti inilah. Ketika kita berdoa, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan merasakan, ya, Tuhan merasakan beban yang kita alami. Tuhan merasakan kesesakan yang kita alami. Ketika kita berlutut dan kita berdoa, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan saudara dan saya. Doa secara singkat pun yang kita naikkan kepadanya, Tuhan tidak pernah mengabaikan. Saya banyak diberkati dengan kehidupan ibu saya. Suatu hari, dia berdiri di pinggir jalan, sedang menunggu bemo atau angkot untuk pulang. Dia berdiri, ibu saya berdiri di depan kampus Universitas Katolik Widya Mandira yang ada di Kupang. Lalu waktu itu adik saya masih dalam pendidikan, adik saya Gabriel masih dalam pendidikan di Surabaya. Ibu saya berdiri di depan kampus itu, lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan berkenan, bolehlah anak saya kerja di sini. Ketika adik saya selesai pendidikan, selesai studi, dia kembali ke Kupang. Dia melamar ke perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kupang untuk menjadi dosen. Tetapi dia tidak diterima.
Kemudian dia melamar ke Universitas Katolik Widya Mandira. Dan dia diterima. Dan dia bekerja di sana, mengabdi di sana selama 18 tahun sampai Tuhan Yesus panggil adik saya pulang ke surga. Saya yakin oleh karena doa ibu saya, Tuhan tutup semua perguruan tinggi yang lain dan Tuhan buka Universitas Katolik Widya Mandira. Adik saya seorang Protestan menjadi dosen, bahkan menjadi lektor, sampai dia doktor S3 di Universitas Katolik. Hanya karena ibu saya berdoa di pinggir jalan, satu kalimat saja kepada Tuhan. Dengan berdoa, your battle is won. Dengan berdoa, peperangan saudara dimenangkan. Dan Tuhan yang berperang untuk saudara. Saya rindu kita menjadi orang-orang Kristen yang berdoa. Mungkin saudara bingung mau berdoa bagaimana. Ini contoh jadwal doa yang saya pakai. Ini hanya contoh. Saudara bisa buat jadwal doa sendiri. Tidak usah terpaku kepada jadwal doa. Di mana saudara ada, Roh Kudus menggerakkan saudara untuk berdoa, saudara berdoa. Sejak ibu saya meninggal, adik saya 2 laki-laki meninggal. Setiap kali ada ambulans lewat, ngiung, 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 saya berdoa. Tuhan, jamalah orang sakit yang ada di dalam ambulans itu. Kasihani dia, Tuhan. Pulihkan dia, kasihani dia. Kalau saudara pernah berurusan dengan orang sakit, rumah sakit, saudara tahu itu sesuatu yang tidak mudah. Itulah sebabnya setiap kali ada ambulans lewat, saya berdoa. Tuhan, kasihani dia, tolong dia. Tolong orang itu, sembuhkan dia Tuhan, kasihani dia. Saudara bisa berdoa di mana saja, dalam keadaan apa saja. Saya pernah berdoa di pasar, lagi belanja, ada yang nelfon, Bu Pendeta, nangis-nangis. Saya pergi ke sudut, mari kita berdoa. Saya pernah berdoa di depan Indomaret. Lagi belanja, orang nelfon, Bu Pendeta, tolong saya berdoa untuk saya sekarang. Oke, baik, mari saya pergi ke sudut, lalu saya berdoa. Saudara bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau saudara membutuhkan waktu yang lebih, saudara mau lebih terarah, lebih teratur, saudara bisa memakai contoh jadwal doa ini. Minggu, ucapan syukur dan penyembahan. Senin, berdoa untuk bangsa dan negara. Selasa, berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan. Doakan pendeta saudara, doakan gereja saudara, ya. Bahkan gereja-gereja di seluruh dunia, kalau saudara dengar ada gereja di Nigeria, orang Kristen di Nigeria yang mengalami persekusi, mengalami penganiayaan, saudara doakan. Ya, kalau saudara suka scrolling media sosial, ya, saudara ketemu, saudara doakan. Ya. Wah, di Nigeria ratusan ini ratusan orang Kristen dibunuh, dan saudara berdoa. Ya. Rabu doakan keluarga, Kamis doakan pekabaran Injil, doakan ya lembaga-lembaga misi, doakan penerjemahan Alkitab, doakan siaran-siaran radio, film dan sebagainya, doakan supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan dan diselamatkan, ya. Hari Jumat, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, doakan. Saudaramu, temanmu yang belum kenal Tuhan, doakan. Yang masih hidup ngaco, ya, tidak mau cari Tuhan, terlibat dengan gaya hidup yang tidak kudus, yang berantakan, ya, doakan. Hari Sabtu doakan pergumulan pribadi. Saudara punya beban doa pribadi apa sama Tuhan, saudara doakan. Saudara bisa pakai seperti ini. Tapi
doa itu sekali lagi tidak terbatas. Jangan doa menjadi ritual saja gitu ya, tapi harus menjadi kecintaan kita. Sebagai penutup, ini ada sebuah syair lagu yang sudah lama sekali ya, mungkin saudara pernah tahu ya. Dunia sekarang seperti lautan, gelombangnya oh hebatlah. Berjagalah dan penuh roh suci yang setia kelak luput di bahaya. Berjagalah dan penuh roh suci, jangan takut akan celaka dunia yang setia kelak luput di bahaya. Berjagalah dan penuh roh suci. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Minta kesediaan Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan bahwa di dalam dunia ini kami sedang melakukan peperangan rohani tiap saat. Oleh karena roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara yang berusaha menyerang, mengalahkan, membuat kami gagal. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus mengenakan pedang roh, kami harus berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, supaya kami bisa berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Teraikanlah firman-Mu yang boleh kami dengar, dan ingatkan kami Tuhan supaya tidak jemu-jemu berdoa, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan Engkau senantiasa menjawab doa. Kami berdoa Tuhan untuk situasi dunia yang saat ini sedang mengalami eskalasi, peperangan di berbagai tempat, pembunuhan-pembunuhan di berbagai tempat. Juga kami melihat, mendengar orang-orang yang di Afrika banyak yang mengalami kelaparan. Oh Tuhan, kami memohonkan pengampunan-Mu bagi umat manusia, supaya manusia belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami menyerahkan apa yang sedang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami tahu semua ada di dalam kedaulatan-Mu, juga ada di dalam rencana dan rancangan-Mu, khususnya bagi umat-Mu untuk mendatangkan kebaikan masa depan yang berkemenangan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, karuniakanlah keamanan, karuniakanlah kedamaian. Berkatilah bangsa kami Tuhan, supaya kami juga tidak mengalami kekacauan-kekacauan seperti yang dialami di berbagai negara saat ini. Karuniakanlah keamanan dan Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia ini hidup saling mengasihi, dan secara khusus supaya pemerintah mereka benar-benar melayani, bekerja untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak mencuri, para pejabat tidak mencuri, para menteri tidak mencuri, tapi sungguh-sungguh kekayaan bangsa ini dikembalikan kepada rakyat Indonesia untuk mensejahterakan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah Indonesia, berkatilah pemerintah kami, dan berkatilah gereja-Mu, supaya gereja-Mu tetap setia memberitakan Injil. Oleh karena ketika semakin banyak orang-orang boleh dijamah dengan Injil-Mu, maka kedamaian, berkat yang melimpah akan Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Dan ingatkan kami bahwa kami juga adalah surat yang terbuka, agen-agen penginjilan, agen-agen Injil yang dibaca oleh semua orang. Biarlah hidup kami menjadi saksi yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan setiap anggota keluarga kami, orang tua kami dalam masa tua mereka, berkati dengan limpah, kerjaan kami berkati dengan limpah, usaha kami apapun yang kami sentuh, Tuhan berkati.
Tuhan, buat kami semakin bertambah-tambah. Berkati juga semua anak-anak kami, baik yang sudah bekerja, masih mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya semakin meningkat. Dan juga untuk semua anak-anak kami yang masih studi, Tuhan berkati agar mereka dapat belajar dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan yang mengarahkan masa depan setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa kami ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 448, bagi Yesus kuserahkan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku.
semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Yang kupuji Dialah. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta.